nih. Cihuy! Seru banget! Rumah pohon ini tidak hanya nyaman untuk beristirahat, tapi juga seru untuk mandi. Kapan lagi berada di rumah dengan kolam renang sesegar ini? Alam itu lagi. Teman lagi. Tolong. Kita mau dingin kawan nak pulang. Ini lah. Baikku, dalam pedikit. Aku senang sekali, teman. Ayo, cepat. Kita lompat lagi. Bolang pelelelangan, malimper tuh. Alam. Lagi. Salam kenal dari kami, si Bolang Talopak, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kami sedang menuju acara Maka Doa, yaitu tradisi warga kampung kami untuk datang berkunjung ke rumah keluarga jauh. Pokok dia kok Bolang, meron kok mani. Iya. Karena beda kampung, kami perlu waktu cukup lama untuk sampai ke rumah nenek. Maklum saja teman, di sepanjang perjalanan kami harus melewati jalan tanah yang terjal. Apa nak terus yang Ki? Sampai mana ya? Ya tur ke dulu. Astaga, mobil yang kami tumpangi mogok. Padahal jarak yang kami tempuh masih cukup jauh. Duh, bagaimana ya? Bolang, batu dia milik taulik, Mbak. Ya, kita taulik, Mbak ya. Mikro-mikro bang kita. Oi! Datang dulu makan nih. Oi! Kami sedang mencoba mencari bantuan. Berharap ada yang bisa datang dan mengantarkan kami sampai tujuan. Apa nih? Wak kengko terus tiba-tiba mati. Apa, Kin? Oh ke Bolang. Iya. Apa nih? Dalam apa nih? Tak sabar nenek po. Rusin te otote. Ahai. Turu inai, delalan pintas. Mangkal. Terima kasih le, Pak. Kasih le. Lawan. Syukurlah, Kak Kin datang untuk menawarkan bantuan. Teman, kami mengenal Wakin atau Kakak Kin sebagai pemuda desa yang ramah. Dia memiliki kegemaran keluar masuk hutan untuk membuat konten tentang petualangan alam dan buah langka. Wah, tangan nak berangkat lelan deh. Iya berangkat deh. Oh. Bersama Wakin, kami akan memulai perjalanan menembus jalan hutan menuju rumah nenek. Tentan adalah istilah kami untuk menyebut jembatan gantung. Dibuat dari bambu dan tali rotan yang sangat kuat. Biasa menjadi jalan utama petani menuju kebun atau ladang di seberang sungai. Meskipun terlihat sederhana, jembatan ini bisa menahan beban sampai ratusan kilogram. Awas, hati-hati ya kawan, pegangan yang kuat. Oi, kalian seperti bele, maya abang. Bolang, pangalay ti olay te. Selamat datang di kaki Gunung Kapusan. Jalur pintas pertama yang kami pilih. Sedikit melelahkan karena jalurnya cukup terjal dan menanjak. Tapi di sini kami bisa melihat beberapa jenis tanaman yang tidak bisa kami temui di kampung. Bolang dengan numput aring tete malay kan teke tadi aki. Pom tu pun tanau. Pom ni pun tanau. Yang tadi tete pun tandau, yang tadi chef umani ikan te oleh. Oh, yo. Misalnya pohon ariang. Nah, seperti ini bentuk pohonnya teman. Jenis tanaman palem-paleman yang tumbuh di antara pepohonan hutan yang lebat.
Tanaman berduri ini memiliki umbut yang bisa dimakan. Bulang, masukkan teh. Sayangnya perlu waktu minimal 4 tahun untuk menunggu umbutnya berukuran besar. Bulang, polo ikut deh teh. Pelele nak budak durina. Umbut aryang berada di ujung batang pohonnya. Seperti umbut pohon kelapa, umbut aryang hanya bisa diambil setelah memotong pohonnya. Sedikit susah memang, karena berada di dalam lembaran calon pelepah daun yang berduri. Cara aman untuk mendapatkan umbutnya adalah dengan tidak memegangnya langsung, tapi menggunakan alat bantu seperti parang atau batang kayu. Pastikan juga kita memakai alas pelindung kaki ya teman. Oh, ente teh. Lah anak yang puna Bulang. Oh iya. Iya, ente bersih dulu. Oh iya, Pak. Tebuk kami. Tekstur umbut aryang lebih padat dari umbut bambu atau rebung. Uniknya, salah satu bahan pangan orang dulu ini bisa dimakan langsung tanpa dimasak. Teksturnya renyah dan agak manis, mirip seperti daging buah kelapa. Ente teh Bulang kan teh. Mami ya. Kan ini. Mami pokin. Iya. Mani pira ke ina teh nu libat mantap nah. Oh iya. Salam lain asin dah lebih mami. Iki, kan enggak nanti, tatunum. Yo, pasung. Yo. Bahan na, polo-polo. Yo. Teman, kami sedang mengolah umbut aryang menjadi buso di dalam kaluku. Kaluku atau kelapa kami belah seperti ini. Kami buat bentuknya seperti mangkok yang terbuka. Buso adalah menu tradisional yang dibuat menggunakan bumbu sederhana. Ada bawang, cabai, dan bumbu dapur lainnya. Biar cepat masak, yuk berbagi tugas. Bulangin tete bumbu na makai. Patamin tete bumbu na teh. Patamin tete kala kaluko eh. Setelah bumbu dan bahan siap, selanjutnya kami masukkan ke dalam kelapa. Jangan lupa tambahkan daun jeruk, jahe, atau layah, dan batang serai. Satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yaitu umbut aryang. Oh iya, karena tidak membawa bekal nasi, kami menyiapkan singkong. Sambil menunggu singkongnya matang, aku akan menyelesaikan tugasku. Bulang makan mereka tuh ampu ada yang ada bumbu-bumbu nah. Kami. Oh iya, lepas tamin di sumber teh. Yo. Boleh. Bahan dan bumbu yang sudah ada di dalam kelapa, kemudian disiram dengan air kelapa. Jangan lupa tambah sedikit garam untuk membuatnya semakin sedap. Lalu bakar atau tunggu di api. Ayo, jaga apinya supaya tetap menyala bagus. Teman, memasak adalah salah satu bakatku. Memasak tidak harus di dapur, tapi bisa di alam terbuka seperti ini. Meski dengan bumbu dan bahan sederhana, soal rasa bisa diadu loh. Wah, sudah matang tuh. Yuk teman, bantu aku mengangkatnya. Ini dia, buso di dalam kaluku. Menu nikmat ala si Bulang Talopa. Ada yang sudah tidak sabar pengen mencobanya. Jangan lupa siapkan singkongnya, biar perut tetap kenyang meskipun belum ketemu nasi. Ya boleh kan tem, mami teh. Mantap. Ada. Nih pokoknya. Kalau saya buka ledek. Kuahnya seger banget. Bumbu jahenya terasa, pedas, dan memberi sensasi hangat di tenggorokan. Umbut aryangnya empuk dan enak banget. Tidak kalah deh sama masakan mama di rumah. Ayo kak,
tambah lagi. Jangan malu-malu. Wah, kuat Gila. boleh. Apa Kau mantap nah. Yuk. Jadi. Yuk. Pokoknya mantap deh. Sekarang perut kami sudah kenyang. Siap untuk melanjutkan petualangan. Iki. Oh, ada si kerang. Ayo. Apa cemetar weh? Wih, pergi. Ata ada aku. Nek cuti, itu mah tuh. Mana nak kira ini? Kalau mempuni aku. Saat ini kami sedang mencari Vicky dan Angga, teman. Mereka pergi diam-diam dan meninggalkan kami di rumah pohon tadi. Enggak, bukan aku. Ya apa ini? Apa tung karakai pasut tananan no? Kelang-kelangi maricau. Apa tung karakai kelang-kelangi tananan? Bumbu tela. Tak malay kelang-kelangi. Kini jala. Iyo. Tak itu ngamu. Ano tananan tak malay kelang-kelangi. Tak Wih, apa nama yang rapun deh? Untuk pikir nak banyak sama tembak-tembak Takut Marican nak tahu. tak malay tiba-tiba te marica lah mararai. Ya minta maaf kan ya. Kibantu bangko. Pelai Marica. Ya iyo ke ya. Memang kota panen ni si babawa ke anu. Nambawa ni nenek empira. Mani. Jangan tiru kedua kawanku ini ya, teman. Karena tanaman lada yang ada di kebun ini dijaga dan dipelihara oleh pemiliknya. Apalagi perawatannya cukup rumit. Perlu waktu 3-4 tahun untuk memetik hasilnya. Bahkan, Bibi juga harus menjaga batang lada ini tetap tumbuh dengan baik, yaitu menjalar pada tonggak kayu seperti ini. Tenta. Mana dia warna hijau nah? Oh iyo tak dari tempat tu. Oh. Iya. Seperti yang teman di rumah tahu, lada menjadi tanaman rempah yang berharga. Bahkan di masa lampau, lada menjadi barang penting yang diperebutkan banyak bangsa. Sekarang, lada masih banyak ditanam di kampung kami. Hasilnya biasa dijual ke pasar, tapi ada juga yang dimanfaatkan sendiri untuk masak. Karena tanpa bumbu lada, masakan menjadi kurang sedap. Enggak, budang ke kuala. Budang ke kuala. Iya. Budung toh? Yo. Iya, lebam lah kau dia oke. Tenta. Yang kalian dalam nak kami. Oh iyo. Yo. Jadi nenek tu lah. Yo. Bibi, kami pamit dulu ya. Nanti akan kami sampaikan salam Bibi untuk nenek. Teman, kami sudah cukup berjalan jauh. Sudah lebih dari setengah dari total jarak perjalanan yang kami tempuh. Cukup lelah memang, tapi kami masih tetap semangat. Ayo kawan, sebentar lagi kita akan sampai di rumah nenek. Lang dak dulu lang, pak ditampuk pulang. Tadi anak, tadi terus mana ya? Mempelang mempelang nenek. Buakin. Buah kayu apa yang di kantin teh? Apa ri? Tenang kono dia dengan kontan rumpia teh, ilabai merupakan tian dio. Oh. Salam sauke. Salam tega. Salami. Sayangnya, perjalanan kami harus tertunda sebentar. Karena Tegar sudah tidak kuat menahan lapar. Beruntungnya, Kakin tahu di mana bisa mendapatkan sumber makanan. Intim po Iya po apa nu dia kan tian nate laba oh.
Ente po Rem le, ku pepe video luncepe alan na dok kue. Aku penasaran, jenis makanan seperti apa yang bisa kami dapat di sini? Buah hutan? Sepertinya tidak mungkin. Ubi atau singkong apalagi? Oh, Wati. Iyo, mai ko laba Yo. Oh, kalau yang ini aku tahu. Kami menyebutnya wati. Di tempat lain biasa disebut ulat sagu. Ayo kawan, bantu Kakin mencarinya. Piki, ompa mungi kali no. Dia uwi nanti urat sagu Oh ya balang. Piki, ulang pi dua lah. Bila. Teman, dinamakan ulat sagu karena hidup di dalam serbuk pohon sagu. Lebih tepatnya, batang sagu yang sudah mulai lapuk dan hancur. Perlu waktu 1 bulan lebih untuk membuat bonggol kayu ini menjadi tempat hidup si ulat sagu. le, ku lampi si kemengan na Wih. Pak. Wih, kilam tidak gampak. Kamai. Mantap. Oh iya, di kampung kami banyak sekali pohon sagu, terutama di sekitar aliran air. Karena sagu menjadi salah satu sumber makanan pokok di sini, termasuk ulat sagunya juga. Tuh, lihat, gemuk-gemuk ya teman. Pak, jom ti pak. Kamai pak. Uniknya, ulat sagu bisa dimakan langsung. Cocok sekali jadi pengganjal perut saat perjalanan jauh. Wah, budam teh. Oh iyo, budam li. Yo. Engko kayak tekan teh. Ayo, tunggu apa lagi? Selamat makan! Oh iya, cara makan seperti ini hanya boleh dilakukan bagi yang berani saja ya teman. Kalau masih ragu, sebaiknya jangan. Rasanya enak, tidak amis. Biarpun sedikit, tapi sudah cukup memulihkan tenaga kami. Kami siap melanjutkan perjalanan. Kalau memang film babi beneran ini, minggu. Weh, udah kan kalau kali ayam kan. Tolong kok. Tunggu, Vicky, Angga, pelan-pelan. Astaga, dua kawanku sedang semangat sekali, teman. Tunggu kami. Walang. Metego. Metego. Wah. Apa ko? Makan na meron no. Apa iya? Intete. Nasuno di kirara. Ya, tires opara na. Walang. Di pa ko walang. Balang! Wih, apa enggak? Apa itu dia Pepe? Apa wih? Ron aneh na, di sekelitik na. Apa pak? Wih, ya apa teh lele pokosannya? Takkan dek ya oh. Iya kalangannya Iyo. Malah bau tek kayak itu. Iyo. Ya, pele lagi kayak. Astaga, celaka teman. Angga terjatuh dan kakinya terkilir. Kami harus mencari cara untuk menyembuhkannya. Ayo, Kak. Kita harus cepat menolong Angga. Lupa ada pira kah? Iyo, lupa di pi. Teman, kami sudah mendapat jahe untuk membantu menghangatkan kakinya. Sudah ya enggak? Bawa minta saya jahe na. Hancurkan dulu tuh nate jahe atau dia Iya. tempat kayu.
atau kaki terkilir biasa kami sembuhkan dengan cara diurut. Sedangkan jahe ini untuk meregangkan otot kaki yang kaku. Sabar ya Angga, tahan sedikit. Pasti rasanya sakit banget. Semoga setelah ini menjadi lebih baik. Mapa mo sa ding? Hangat nih. Berarti belam lumikali. Iya po, marake barko kumading na mahino. Oh iya, laki labaan way talang langannya ate. Mani. Syukurlah, tidak bisa langsung sembuh memang. Tapi sekarang sepertinya sudah membaik. Ayo kawan, pelan-pelan kita lanjutkan perjalanan. Teman, hutan memberi banyak hal yang kami butuhkan. Tidak hanya makanan, tapi juga minuman. Siap, kami sedang kehausan nih. Nah, itu dia. Wah, Im, saya telang nih. Iya, yang tu laba merodengan awan nat mani. Kami bisa mendapatkan air minum dari sini, teman. Jangan heran ya, karena ada beberapa jenis bambu yang menyimpan banyak air. Kami sedang mencarinya. Oh iya, yamte. Yamte dewain na bulangnya. Cocok mte. Tandanya, jika dipukul, bambu akan mengeluarkan bunyi yang lain dari biasanya. Kakin memilih bambu yang tepat. Tuh, lihat teman. Nggak tanggung-tanggung, airnya penuh. Mantap! Ini te angka way talang ini. Yo, ay, libat warangku. Segar. Oh, libat masak kena. Iya, coba. Mami to, mami lumayan. Cocok toh? Iyo, di mami na. Dan lumayan manis-manis na. Asli, airnya segar sekali teman. Tidak kalah dengan air dari sumber mata air pegunungan. Sedikit saja, ampuh menjadi penawar dahaga. Iyo. Ayo, siapa mau menambah lagi? Tenang, masih banyak nih. Udah nih deh gue ya. Daripada tuh baki lumika, lebih papek iraki, yola de bone. Oh iyo. Enggak ta sepom talang. Aku setuju kak. Semoga ide membuat rakit bisa berhasil membawa kami sampai ke rumah nenek lebih cepat. Tegar, ala pa italangan na balay teh, gak sakin eh. Ya pak. Teman, rakit atau raki bisa dibuat dari hampir semua jenis bambu, kecuali bambu betung dan marpet. Panjangnya menyesuaikan jumlah muatan dan kondisi aliran sungai. Dengan jumlah muatan banyak, sebaiknya membuat rakit dengan panjang lebih dari 3 meter. Tega, main kolang kita lang tema ke polo-polo. Yo, polo bro. Tameleping adalah tali hutan yang kami pakai untuk mengikat bambu. Biasanya dari jenis akar pohon atau tali rotan. Wah, ini tali nih. Selain bambu panjang, kami juga menyiapkan bambu dengan ukuran lebih pendek. Bambu ini berfungsi untuk merangkai semua bambu panjang agar rapi dan terikat kuat. Tidak lupa, Kakin juga membuat tempat duduk penumpang supaya kami nyaman di sepanjang perjalanan nanti. Iki air cinta deh, talinnya. Teman, membuat rakit adalah cara terakhir kami untuk lebih cepat sampai di rumah nenek. Karena hari semakin sore, acara sebentar lagi dimulai. Kami tidak mungkin memaksa Angga tetap berjalan jauh dengan kondisi kakinya yang belum pulih betul. Wah, patut acara katuraki. Now, kamay cewa ye. Tenang ko, tak mau tunggu apa piai. Teman, sebentar lagi kami selesai membuat rakit ini. Setelah semua bambu terikat kuat dan kondisi tali terpasang dengan benar, artinya rakit sudah bisa kami naiki. Pulang, Manko, Tadim. Ya, Pak. Peke malay.
udah parah nih. Doakan kami ya teman. Wah, kamu udah mikir sampai no matiring wina. Seimbang kau anu, dah maru dia tuh no Aaron kau manile. Weh, mama aku di mana weh? Teman, di atas sini rasanya seru banget. Sedikit was-was, tapi tetap mengasihkan. Aku dan Kak Kin bertugas menjadi kemudi. Mengarahkan rakit bergerak melalui aliran sungai yang aman. Kami sedang menghindari batu besar atau aliran sungai yang dangkal agar rakit kami tidak kandas. Bolang, ini empat batu tebalang, nggak ditabrak nih, weh. Dulu, rakit menjadi alat transportasi paling populer di kampung kami. Sebelum dibangun jalan, banyak yang menggunakan rakit untuk bepergian. Tidak hanya untuk mengangkut rotan atau hasil panen dari ladang, tapi juga untuk pergi ke kampung tetangga. Awas kawan, tetap berpegangan kuat ya. Kami masyarakat Kabupaten Mamasa menyebutnya Makadoa, yaitu tradisi berkunjung ke rumah saudara jauh. Hari ini, nenek sedang mengadakan acara syukuran atau yang juga kami sebut Kuru Sumanga. Meriah sekali teman. Ada musik bambu dan ada banyak makanan yang dihidangkan. Maaf Nek, kami datang terlambat. Akhirnya kami sampai di rumah nenek sekaligus ikut dalam acara ini. Acara sederhana ini menjadi simbol wujud syukur atas rezeki dan keselamatan yang kami dapat hingga hari ini. Selesai berdoa, kami lanjutkan dengan makan bersama. Mantap mo kayo belang. Mantap mo ko. Ya, Nek. Yuk, mari, selamat makan. Kebetulan teman, perutku sudah lapar sekali. Menunya komplit banget nih. Mulai dari makanan berat sampai kue tradisional. Ada roda atau lemang, klepon, dan banyak lagi lainnya. Belang, pabudan kantele. Yo. Oi, pabudan kantele. Kesederhanaan dalam kebersamaan ini selalu kami rindukan. Bahkan kami rela menempuh jarak yang tidak dekat untuk menghadirinya. Acara syukuran sekaligus menjadi ajang untuk kembali bertemu dan memperkuat tali persaudaraan. Sampai di sini dulu cerita kami dari Sulawesi Barat. Jaga dan sayangi selalu keluarga dan saudara kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Bolang, si bocah petualang. Seperti kaki kijang hap, 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 hap.